Tadi saya dapat share ada seorang seorang laki-laki tanya kepada seorang saya selama saya sering sholat tahajud dan saya banyak wirid itu, saya tiba-tiba pada malam hari jam 2 saya terbangun dan saya melihat istri saya pakai mukena dan dari sampai semua wajahnya tertutup, tetapi saya lihat bayang-bayang dari mukena itu wajah istri saya itu bercahaya. Ya Syekh, apa gerangan itu yang terjadi? Syekhnya menjawab, itu istrimu sedang baca SMS di handphonemu. Terang raine ya, sedang ngawasi handphonenya suaminya. Itu rusak saya. Kene iki wis kadung ngrasa sufi ya tane. Ono wong Indonesia ku ya Allah, ya Allah. Di seluruh dunia, semakmur apapun bangsa-bangsa di dunia tidak bisa melawak seperti orang Indonesia. Betul enggak? Di Indonesia semelarat apapun, sesengsara apapun tetap melawaknya dahsyat. Betul enggak, Pak? Betul enggak? Maka Anda punya daya tahan yang tidak bisa dilawan oleh siapapun. Nanti yang menindas Anda akan capek sendiri dan akan putus asa sendiri. Ki apa kita ide gak mate-mate. Katoke lede kok jek kejet. Ya lagi ya. Oh Indonesia ya apa? Ya apa? Ya apa sampai diperkosai kene wis pegel. Terus yang diperkosa empun ta. Iya, dadak sing diperkosa tenang-tenang empun ta niki. Mboten napa-napa sampeyan rong-rong jam malih. Ya apa. Jadi saya kira Bapak, kita tidak boleh, kalau kita sudah ngomong penjajahan tadi, mafia Chinese tadi, kita tetap jangan lupa bahwa yang standar penjajahan global itu adalah yang Bapak sebut tadi. Kita yang disuruh ngambil Timur, kita kemudian disuruh ngelepas Timur, kemudian kita dikutuk-kutuk melanggar HAM, wong dia yang nyuruh, kemudian setelah Timur kita lepaskan, mereka nggak ngurusin juga toh Pak. Kita juga yang ngasih makan sampai sekarang. Kalau tidak ada orang Bugis, tidak ada orang Jawa, tidak ada orang Madura yang di Timur, mereka tidak makan gitu. Jadi ya apa ikar hari kan gitu. Tapi kita itu memang dia apa-apakan itu gak mate-mate. Urip bae. Wis diiduk-iduk koyo ngono gak lede-lede. Malah apa jenenge sepatune sing ngidek-idek iku didilati, dikerakoti, digawa mulih dicecek. Iki musuh wong Indonesia ya Allah, ya Allah. Ono acarane, wong ono bom ya selfie lah. Iya Pak, iya Pak. Ono bom sedang ribut pelayon polisi niki ngene. Ya opo. Sing dodol sate ya tetep. Jadi mereka akan salah sangka, para penjajah dari manapun, dari barat, dari utara, hitung kembali keputusanmu. Kamu akan menjumpai situasi yang pasti tidak sama dengan tempat-tempat penjajahanmu yang kamu lakukan di tempat-tempat lain. Harap kau tahu, pelajarilah antropologi sejak zaman barepe alam semesta, yaitu Nur Muhammad, baru kemudian Iblis, baru Jibril dan seterusnya. Kon sing jajah iku ame anak buah Dajjal. Mek anak buah ala arek wingi sore Dajjal. Iki sing kok jajah iki turunane Iblis iki. Hati-hati kon nek mbahmu muring-muring. Arek-arek. Wong numpak sepur ndek ndukure wong sepur lho. 200 wani. Gak kecokan barang ya karo ngerokok ngene tok. Ya Pak, wani. Tidak ada orang yang naik pesawat nunut di rudone. Kalau ndak orang Jombang sama orang Medan waktu itu.
Wis ta, ono meneh kok ono meneh, cok kuatir, tenang aja. Sesungguhnya Allah juga sudah menolong, cuman pada tahap ndagel tok sih ya. Durung temenan ono meneh ndagel meneh. Gusti Allah ki ndagelan suwe-suwe. Ya Allah, sing lucu-lucu tok sing dikeki iki, ngono lho. Ono meneh aspat, coba. Opo aspat iku? Ono ae lho Indonesia, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wis, jadi pokoknya Pak saya sama dengan sampean. Oh ndak bisa Indonesia digituin. Ini tunggu ronde berikutnya. Gitu loh. Gak iso, gak bisa. Wis tak ayo wani wis. Oh iki ono arek-arek kok, tenang ae. Ya toh ono arek-arek. Ono rampak, ono sabrang, ono kabeh, tenang ae. Arek-arek ya tak suntiki kabeh wis ta. Engko nek wis wayahe deng. Sekarang sudah mulai minta perlindungan kepada saya, teman-teman penjajah yang di bawah-bawah. Mereka tidak ikut menjajah, yang menjajah itu mafia yang taipan-taipan. Yang teman-temanmu Tionghoa di toko-toko itu mereka sebenarnya tidak ikut menjajah Anda. Mereka sahabat-sahabat Anda. Orang-orang Cina di Perak itu bersahabat sama orang Madura, sama orang Arab. Betul enggak? Betul, dan mereka tidak ikut menjajah. Mereka harus tetap akrab sama kamu harus tetap lembut sama mereka. Dan kasih tahu, kono aja melok-melok kalau Pak Jimu balikmu iku. Kon ro aku iki putune sapa? Ngono. Kok mesti ngarane apa? Putune Brawijaya. Kena ro. Gak, aku iki putune iblis. Nek kok garai suwe-suwe ya ngono temen aku. Wong kene iki iblis hari ini. Iblis itu seniornya Jibril, seniornya para malaikat. Dia kan Zul Jannah, dia yang paling dekat sama Allah, sehingga dia ditugasi Allah untuk menyamar menjadi yang terburuk dalam kehidupan yang bernama iblis itu. Tapi nek duduk aktor sing paling top gak kuat nyamar jadi iblis. Itu pun iblis saiki wis turun semangatnya. Wis gawe surat pensiun dini. Dengan ini kepada yang terhormat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan segala hormat, bersama ini menimbang titik dua pengalaman menggoda manusia selama sekian abad gini di luar perhitungan kami ya Allah. Ternyata saya dulu minta kontrak sampai hari kiamat, sekarang kalau boleh itu saya mohon dibatalkan karena tugas saya sudah selesai. Jadi manusia tidak perlu saya goda, mereka sudah lebih kejam daripada saya. Sama Allah belum dikabulkan. Ya janji sampai akhirat, ya sampai akhirat. Wis ngono kuwi. Tapi ngene sambil nopo. Wong sing njaluk koruptor dipateni iku korupsi kok. Jadi begitu ono kasus iku Jibril munggah sanes kula lho sing sanes kula lho. Ku karep-karepe dhewe lho. Kula boten malah ngudol lho ngono lho. Oh langsung iblis munggah. Kon gak ketok dapurmu ndelok sing gagak tok ae ngono. Aku sampe ndelok ngono-ngono iku aku. Kowe iblis langsung wetrono. Dok. Gusti Allah lagi istirahat. Sapa iku? Allah. Apa iblis? Niku lho, enten kedadian Jakarta tangkap tangan niku lho. Niku senes kula lho niku. Ya wis ero. Mulia kan. Ya Allah, tepuk tangan untuk beliau berdua, tepuk tangan. Ya Allah. Terakhir sekali Bapak, saya informasikan, sampean ketemu sama anak-anak muda ini di banyak tempat, terserah waktu sampean. Kalau bulan Oktober ini, sekarang sudah September kan? Bulan Oktober nanti kalau di Jakarta di Taman Ismail Marzuki jamnya sama dengan di sini pada tanggal 7, berarti hari Jumat kedua ya. Terus kalau di Jogja tanggal 17, setiap tanggal 17 malam seperti ini. Seperti inilah situasinya, seperti ini ya, sampai pagi seperti ini, dan anak-anak muda semua. Terus di Semarang tanggal 25 juga nanti ada jadwal bisa dikasih tahukan, yang di Madiun, Warok Kaprawiran tanggal berapa, yang di Juguran Safaat tanggal berapa, di Bandung juga ada tanggal berapa, saya belum tahu, tapi itu informasinya ada. Nah terserah sampean kalau mau apa tadi, connecting people, kemudian collecting people, kemudian
mapping people, terakhir revolution by people. Nah, aku jadi connecting people ke eling Nokia. Eling Nokia, soalnya uang Indonesia itu nek kelas menengah itu dididik kapilon, dididik gumut ya. Nah sampean lah, mosok dapurmu kelas menengah, dapurmu ki yo nisor dhewe ya. Ya toh? Lah saiki nek wong kelas menengah iku anggere kepethuk aku karo Mbak Via iku mesti Mbak Nokia ten pundi ngono iku. Akhirnya aku nggawe rekaman Novia Connecting. Oke Bapak, terima kasih, tepuk tangan sekali lagi. Beliau kita persilakan kalau memang harus pamit sekarang. Matur nuwun Bapak ya. Nah ini saya perkenalkan, beliau ini dulu Komandan Marinir. Beliau sekarang umur 67, beliau ini Letnan Jenderal Soeharto. Kalau dulu di zaman reformasi ada angkatan laut dikirim ke Jakarta 1 batalion, lebih 1 batalion. Nah itu yang berinisiatif untuk siap-siap supaya Amerika tidak mendarat di Jakarta, karena pasukan Amerika kapal induknya sudah pada jarak yang sangat strategis untuk menguasai Jakarta. Maka beliau berinisiatif di luar perintah Pangap dan seterusnya membawa 1 batalion untuk ikut mempertahankan Jakarta pada tanggal ya mulai belasan itu 18, 19, 20, nanti beliau biar cerita sendiri pada tanggal berapa itu dibawa ke Jakarta. Ada banyak faktor lain sudah pernah saya ceritakan dikit-dikit, nanti saya tambahi kalau diperlukan. Nah yang di sebelahnya beliau ini Jenderal Aditya Warman, dulu di Kostrad Pak, Kostrad. Aditya Warman itu pernah hidup di zaman Orba dan Reformasi, tapi aslinya dulu dia raja zaman abad piro ya Pak. Aditya Warman itu Kalimantan Bian ya, Kutai ya, Kutai Kartanegara, tapi beliau keturunan Jawa. Jadi memang mencemaskan kalau ada orang kok bukan keturunan Jawa. Apa itu maksudnya? Ya Nabi Nuh aja kalau ndak baik-baik sama orang Jawa terus cari kayunya di mana? Dan seterusnya ngono tapi ya gak jadi tolak bapak-bapak untuk hiburan Pak, ngono kamu ngomong ngono tok disalahno di kafir-kafirno mboten iki kayak ampet-ampet cangkem niki lho. Ngomong ngono wong membayang-bayangkan gak oleh. Mau ya oleh lah membayangkannya. Sapa ngerti ya temen, nek gak ya gak masalah. Tapi sapa ngerti ya napa padha gak ruweh antara iya dan tidak kok hidup ini. Begitu banyak hal yang antara iya dan tidak, dibilang iya ya ndak, dibilang ndak ya jangan, mungkin iya juga kan gitu. Lah enak sih nek kon njaluke pasti berarti vitalitas Anda ndak normal. Karena yang alat vital itu kan tidak pasti. Kadang lihat ayo tuh cangkeme ada coba. Nah begini teman sekalian yang Anda harus ketahui, saya akan segera kasih ke beliau. Pokoknya intinya ini ada hulu hilir ya. Nanti beliau pasti akan, itu kalimat beliau. Jadi ini Anda sekarang menjumpai satu situasi di hilir sejarah Indonesia yang tidak karu-karuan. Nah tidak karu-karuannya ini kan mesti gampang kok dolai sebelah nanti kan gitu. Nah ini kok jadi kayak ngene Indonesia ini kapan iki asal usulnya? Gitu ya. Nah hulunya itu di mana? Nah beliau mengatakan hulunya itu pasca reformasi, kemudian memuncak dan resminya kehancuran itu dimulai tahun 2002. Nah kita harus belajar ke belakang supaya tahu masa depan kan gitu. Kita nggak akan bisa menjawab menyembuhkan penyakit kalau kita tidak bisa mendiagnosis secara tepat. Nah untuk itu teman sekalian, saya minta tepuk tangan untuk Pak Soeharto sama Pak Aditya Warman. Jadi khilafah
yang subjeknya khalifah itu tidak harus bentuk negara atau bentuk kekuasaan, tapi representasi pada manusia, di mana Rasulullah dihadirkan dalam representasi itu gitu. Maka tidak, jangan ini kan urusannya sama pertentangan atau usaha mempertentangkan, misalnya demokrasi versus Islam, sing cocok demokrasi apa Islam. Kalau sekarang keadaannya kacau, apakah Islam bisa menjadi alternatif untuk menggantikannya? Padahal Anda pakai demokrasi tidak apa-apa, asal Anda sebagai manusia dan petugas politik Anda merepresentasikan Muhammad, yang begitu. Jadi tidak usah pakai negara Islam, tidak apa-apa dari konsepnya Pak Muzammil ini. Yang penting orangnya itu representatif Muhammad, ya presidennya, ya rakyatnya, ya semua. Ya diambil yang paling usulul Muhammad itu dipakai benar, bahwa nanti furu'ul Muhammad itu bisa bervariasi, bisa bermacam-macam, dinamis gitu. Tapi yang furu'ul Muhammad fi anfusikum, di diri Anda masing-masing, itu harus permanen, harus yang disebut Pak Muzammil stagnan tadi. Pokoknya dia harus kokoh, dogmatis seperti itu. Dan Anda tidak boleh anti dogma, karena dalam hal-hal yang sifatnya furu pasti dogma. Nah, yang usul pasti dogma. Bahwa Anda menjadi Anda itu dogma, itu furu. Usul tidak bisa di rambutmu keriting, itu dogma. Bahwa iso kok rebonding nggak masalah, itu rambutmu yang usulnya keriting difurui secara rebonding dan seterusnya. Itu aku gak ngerti rebonding itu apa, aku ngerti itu pedicure manicure apa meneh ngerti iku dicakoti ya biasa ya, kalau pedicure manicure. Oke, kalau tidak ada, saya kira waktunya sudah cukup. Teman-teman sekalian, kita berdiri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman sekalian, sekali lagi tepuk tangan untuk beliau berdua. Nah, kita masih punya waktu beberapa saat sampai jam 3 nanti, masih ada Pak Muzammil dan seterusnya. Nah, ya, silakan. Ada yang lucu, saya diberitahu ada nanti pengajian. Nah, saya pikir-pikir, saya pakai peci dan segala. Dan yang saya hadapi adalah ibu-ibu, bapak-bapak 40 tahun ke atas. Itu gambaran saya tadinya. Nah, ini yang saya temui ini di luar apa saya sendiri soalnya. Dan saya bangga sekali ya. Sulit mengumpulkan anak muda. Kalau saya misalnya bukan ngaji soal agama, tapi saya memberikan pencerahan, di masjid itu bisa dihitung yang muda-muda itu. Tapi di sini saya lihat itu memang muda semua. Jadi saya kira kalau saya salut kepada Cak Nun, itu bukan pujisan, tidak biasa muji orang, tapi saya sangat kagum dan sangat saya hormati. Jadi bukan seperti bayangan saya 40 ke atas, tapi 40 ke bawah semua. Ya, tapi saya puji loh Pak. Ada satu lagi informasi kepada beliau berdua, gini Pak, sampai akan ini anak-anak ini yang sekarang disebut generasi milenial, antara 18 tahun sampai 40 paling tinggi. Dan memang dulu 70%, setelah itu naik lagi, sekarang hampir 100% anak-anak muda. Kalau di KC ada ibu-ibu tua yang permanen, tapi itu ada yang umur 80 tahun ada. Kalau di sini arek nom kabeh, dan ini siap kabeh Pak, ini siap kabeh. Jadi kita punya ini. Jadi aku kadang-kadang saya ngomong gini, nanti kalau ada perang bener fisik ya, sudahlah, tentara ndak usah terlalu, ojo gupu-gupu sampean, ojo kesusu, wis arah-arah cek maju dhisik. Wis arah-arah iku malah wis. Wong gak mangan dijak gelut. Ayo. Iya ta? Wong ngene iki frustrasi bendina. Kadang sing garai ya. Ayo wis. Oke, sekali lagi kita tegaskan Pak, kita tidak diskriminatif, kita tidak rasialis, kita tidak anti Cina, kita tidak anti Barat.
kita orang Islam. Yang kita tuding, yang kita tidak mau adalah kezaliman, penjajahan, perusakan kedaulatan. Siapapun dia. Kalau yang merusak kedaulatan Indonesia itu jin, kita lawan jin, kan begitu. Kalau yang merusak itu kebetulan adalah genderuwo, kita lawan genderuwo. Jadi bukan kita anti genderuwo. Nah, kita tidak boleh berpikir seperti itu di Indonesia. Selalu di media kalau kita sudah ngomong Cina disebut rasialis. Sementara mereka berlaku untuk diri mereka sendiri dan tidak pernah memperhatikan nasibmu. Mereka tidak pernah dituduh rasialis, kan begitu. Nah, Anda jangan mau cara berpikir yang tidak adil seperti itu. Itu yang pertama. Jadi sekali lagi ya, ini karena akan didengarkan banyak orang di luar forum ini. Kita tidak anti siapapun. Ojo meneh kok Cino. Jin aku gak anti, setan aku gak anti. Pak, di sini Pak, kita tidak anti setan. Kenapa? Karena kita tidak bisa dipengaruhi sama setan. Kita nggak takut sama setan. Gitu loh. Gitu loh. Wedi karo bojo tok. Wes to Mas yo kendel perang di timur ku nek mulih ala nyukukru. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya minta tolong supaya itu tombol jaran itu jangan dipopulerkan. Loh, jangan, ini malah luar biasa. Ini kan virus setingkat virus Zika ini. Nanti orang ideolog kan gitu, sama double. Gak mari-mari gitu. Kedua tadi berkaitan dengan apa yang sampaikan Cak Nun. Memang saya kira sekarang ini kita sudah bukan pada tahapan dialog lagi, tidak. Kita sudah muter. Jadi Cak Nun muter, kami juga muter, Pak Tri juga muter dalam rangka untuk kembali ke Indonesia. Muter kita itu istilahnya, kita kan dulu sudah ada, ya mungkin sedikit pakai bahasa Inggris itu, kita mapping the people, connecting the people, collecting the people, projecting the people, nanti baru revolution by people. Kita larinya ke sana. Tapi kita juga tidak ingin dikatakan orang yang untuk melanggar konstitusi. Karena bagaimanapun revolusi itu kalau dia menang, yaitu konstitusional. Dan kita arahnya mana? Kita arahnya kembalikan kedaulatan. Kedaulatan kembalinya kemana? MPR harus diambil kembali. MPR diambil kembali, MPR diberdayakan kembali agar MPR mengeluarkan tap-tap sesuai dengan rel yang ada. Itu mungkin jawaban saya dari situ. Dan itu tidak bisa tanpa adanya kebersamaan seluruh unsur. Tadi juga dipertanyakan bagaimana TNI. Kalau tadi saya berkata di bidang politik kita sudah tidak berdaulat, ekonomi tidak berdaulat, sosial tidak berdaulat, APRI wajib turun. Karena tugas pokok APRI adalah menjaga kedaulatan. Kalau kedaulatan itu sudah tidak ada atau dia berkurang, APRI harus turun, TNI harus turun. Saya masih ingat apa yang disampaikan oleh Kiai Maksum. Iku lek TNI gak gelem mudhun, TNU nggak mudhun. Wah, kenceng. Ya, kita nggak bisa itu ngomong dogonjaran, itu kenceng itu. TNU harus mudhun. Artinya apa? Rakyat. TNI itu adalah bagian daripada rakyat. Rakyat menjaga kedaulatan TNI. Rakyat untuk menjaga hukum, hakim, jaksa, dan lain-lain. Yang bekerja di pendidikan ya guru dan lain-lain. Tapi semuanya adalah rakyat. Nah, kita berkumpul di sini, kita ini semuanya rakyat. Kita semua rakyat. Kita punya kewajiban untuk mengembalikan kedaulatan kita. Apapun caranya. Kita punya cara masing-masing, kita punya kekuatan masing-masing. Ayo kita himpun. Ayo ndang gotong royong. Ya.
kita hajar itu double nyaran itu. Kemudian apa mana itu mau pertanyaan deh. Apa itu? Jadi Jenderal, beberapa pertanyaan mungkin bisa dijadikan beberapa ringkas. Yang tadi yang pertama, strategi perang sebenarnya seperti apa? Karena memang strategi perang sekarang udah nggak jelas siapa lawan siapa kawan. Terus kemudian solusi atas penjajahan yang terjadi. Kemudian juga ada pertanyaan tentang bagaimana menjawab tekanan lingkungan. Itu dulu aja. Silakan Jenderal. Iya, makasih. Saya kira kalau kita berbicara masalah strategi perang, sekarang itu tidak ada lagi perang fisik. Tidak ada. Mungkin ke depan itu sudah perang elektronika, perang cyber. Arahnya kemana? Ini mindset kita yang dijajah, mindset kita yang diatur. Nah, tinggal sekarang kesadaran kita. Apakah kita mau diatur dengan cara-cara yang sebetulnya bukan membuat kita menjadi kuat. Itu aja. Sekarang generasinya sudah berubah. Kalau generasi saya dulu bangun tidur mungkin saya baca koran. Kalau generasi sekarang saya enggak. Bangun tidur ambil opo aku. Instagram kah opo? Karo aku. Ambil itu. Itu memang sudah generasi kita nggak bisa melawan itu. Nah, dari situ kita harus terus terang ke depan ini, kalau kita memang strategi kita bukan apa-apa, kita harus mengambil media. Ahok besar karena media, bukan karena dia. Dia nggak punya rencana apa-apa. Semua kerjaan daripada gubernur yang lalu. Semua. Kita sekarang dihela oleh partai. Partai itu karpe siapa? Karpe sing dirikan, bukan karpe rakyat. Oleh karenanya kalau menurut saya sekarang jangan terlalu percaya lagi terhadap media. Lebih percaya kepada ini, kumpulan kita sekarang ini. Ayo, itu aja saya kira. Dan kemudian sekarang saya kira tidak ada yang lain, kita harus mengambil adalah pusat-pusat kekuasaan kita. Apa itu? Pertama kali MPR. MPR mau tidak mau harus kita ambil. Dan ini waktunya sudah dekat. Itu saja. Makasih. Silakan Pak Di. Tapi media yang bagus adalah media yang menyiarkan acara ini. Terima kasih CTV. CTV terima kasih. TV 9 terima kasih. Kita ini hebat. Di Jakarta ada TV 1 kan. TV 1. Kita punya 9. Oh. Baik, saya lanjutkan. Tadi dari bisik sebelah kanan, tolong jawab masalah Timur Timur, Pak. Saya di Timur Timur tentara pertama yang masuk secara formal tahun awal 76. Ya. Itulah sedihnya kita. Timur Timur itu diambil atas permintaan Amerika. Waktu itu wakil presidennya datang bujuk-bujuk Pak Harto, karena Timur Timur itu di bawah Portugal yang saat itu komunis. Dia takut kalau Timur Timur itu dijadikan oleh Uni Soviet sebagai pangkalan. Jadi oleh Amerika diminta diambil. Tidak ada niat sebetulnya. Kita tidak tahu cerita aslinya. Mulailah masuk gerilyawan tahun 75 ya Pak Harto ya. Nah, saya masuk tentara pertama 76. Itu nasib kita. Kemudian dia lihat, karena kita di sana berkuasa dan memangnya datang akal bulus Amerika dan Australia supaya kita hengkang dari sana. Dibikinlah berbagai macam alasan. Nah, kebetulan mudah-mudahan saya salah, Pak Habibie keliru dengar bisikan, karena Pak Habibie presiden yang belum teruji ya. Beliau lugu, sangat sederhana. Seharusnya tidak perlu lagi ada sidang istimewa untuk tanggung jawab. Cukup dia menuliskan
sisa waktu dari Pak Harto. Tapi dia orang Lugu, dia adakan referendum. Nah, referendum itu yang jadi panitianya adalah Fretilin, musuh kita. Maksudnya Pak Habib itu bagus, karena kita selalu ditekan luar negeri tentang Timur Timur. Kalau di referendum kita menang, berarti kita bebas. Ternyata yang terjadi sebaliknya. Buat saya memang mengesan sekali tim-tim itu, karena saya dan teman-teman membangun masjid pertama setelah Dili di Los Palos, yang saya ribut dengan komandan batalion saya, kebetulan beda agama. Nah, saya bikin di sana dan berhasil menyebarkan Islam, dan sampai itu saya kirim ke Jawa untuk dididik sekolah agama di situ. Nah, itu tim-tim itu demikian kira-kira, bahwa Amerika membodohi kita, kemudian dia mengusir kita, betul-betul kita ini diperalat dan dibodoh-bodohi. Nah, itu tentang tim-tim gitu. Saya kira itu tentang tim-tim. Ada tangan Pak. Ya, mungkin saya nambahkan tim-tim ini. Sebetulnya tim-tim ini referendum pada waktu itu kita tidak ikut. Mereka ciptakan dan mereka buat sendiri. Dan mereka mutlak memenangkan itu. Intinya adalah Australia ingin masuk agar supaya minyak di celah timur itu dia biasa kuasai. Tapi apalah Cur, sampai sekarang dia tidak bisa bor karena kedalamannya 10.000, jadi 10 km, 600 10 km 600 mil. Tidak akan mungkin dia bisa lakukan sampai sekarang ya. Dan perlu diketahui, Sanana pun sampai sekarang dia mengatakan sebaiknya Timur Timur kembali kepada Indonesia. Kembali. Timur Timur itu kalau perbatasan kita tutup, mati mereka semua. Tidak ada makanan di sana. Padi itu hanya dihasilkan di Dilor. Notabene tidak lebih daripada 20-30 hektar sepanjang sungai juga. Dan tidak mungkin untuk makan orang pada waktu itu 400 ribu. Dan rakyat sana kalau referendumnya betul 100% dia akan memilih pada kita. Kenapa? Saya sampai heran tuh. Di sana kecamatan yang orangnya hanya 5 keluarga itu dibikinkan puskesmas sesuai dengan kita. Waktu saya masuk, jalan beraspal itu hanya di Dili, kurang lebih 3-4 km. Pada waktu saya datang ketiga kalinya di sana, semuanya sudah hot mix. Sampai di pelosok-pelosok yang rakyat cuma 1-2. Sampai di Ilomar, Tirolo, Watu Karabau, dan semuanya. Membuat iri bagian daripada negara kita lainnya. Hasilnya nggak ada. Cuma yang kita sesalkan bukan apa-apa, darah kita sudah mengalir di sana. Berapa ribu prajurit kita ada di sana. Dan mereka sepantasnya bagian daripada kita karena kulitnya sama, semuanya sama. Itulah politik. Itulah politik. Jeleknya politik seperti itu. Dan ini akan berakibat kalau kita juga tidak waspada sekarang ini. Kita tidak waspada sekarang. Sekarang ini sudah penjajahan jilid kedua. Yang kita tahu, penjajahan itu dilakukan oleh bangsa kita sendiri. Ini yang saya ingin. Kita harus tetap bersatu dan tetap saya hanya satu. MPR harus kita kembalikan, harus kita kembali, karena itu rumah kedaulatan kita, itu rumah rakyat. Terima kasih. Sahabat-sahabat semua ya, mungkin saya agak nyimpang berbicaranya. Saya katakan tidak bisa hadis dan lain. Tapi saya satu-satunya mungkin yang saya yakini perwira yang masih dinas yang berani menyampaikan kepada Panglima bahwa syariat Islam itu harus wajib
ditegakkan. Bukan negara Islam, syariat Islam. Saya langsung sampaikan kepada Panglima TNI. Saya ingin cerita sedikit. Saya tugas PBB di Timur Tengah 8 bulan. Sempat saya ke Mekah, Madinah, dan lain-lain. Dan di Mesir cukup lama. Mudah-mudahan saya salah. Bahwa rasa keislaman kita di Indonesia lebih tinggi daripada mereka. Ketika sholat Jumat gitu ya, mereka bisa saja melangkahi kepala kita. Dan mereka sholat Jumat itu dengan pakaian seadanya saja. Karena itulah saya berani mengatakan bahwa Islam ini nanti akan bangkit dari Indonesia. Saya sangat yakin. Malah kadang-kadang saya takut dosa ya. Saya katakan umat Islam sekarang nih jauh lebih tangguh daripada umat Islam zaman Nabi. Kalau imannya sama, takwanya sama. Kenapa? Ketika mereka itu ada Nabi tempat bertanya. Ada Nabi yang berdoa bisa menurunkan hujan dan lain-lain sebagainya. Kita hari ini yang kita pegang cuma Al-Quran dan hadis. Pemimpin agama pun yang terpusat, yang merupakan pemimpin yang bisa kita pedomani satu-satu bagi umat Islam, sudah tidak ada. Tidak ada lagi pemimpin. Yang memimpin kita sekarang ini ada Al-Quran dan hadis. Itu saja. Jadi oleh karenanya saya sangat yakin bahwa Islam ini akan bangkit dari Indonesia. Saya sangat yakin. Saya ketika bertugas di Timur Tengah, saya baca buku, ada Road to Ramadan. Bagaimana perang 6 hari itu dimenangkan oleh Israel. Karena jembatan udara yang dibikin oleh Amerika lebih cepat daripada jembatan udara yang dibikin oleh Rusia. Karena itulah, nah saya mengambil juga suatu hikmah bahwa di dalam tulisan yang menulis Road to Ramadan itu mengatakan, kenapa Barat sangat takut dengan Islam, kenapa sangat takut dengan Indonesia. Dan itu pernah juga ditulis. Mereka takut dengan Indonesia, kenapa? Negaranya kaya raya, makmur, penduduknya 4 terbesar dunia, dan mayoritas Islam. Inilah yang mereka takutkan, seperti yang dikatakan Cak Nur itu. Kenapa sangat takut? Karena itulah sahabat-sahabat muda semua, direkayasa sejak zaman reformasi lagi, bagaimana antara kita diadu domba, Muhammadiyah dengan NU, antara NU dengan NU, Muhammadiyah dengan Muhammadiyah, masih sampai kepada kampung dan kampung. Saya sangat yakin sebelum pemilu tidak ada perang antar agama. Adanya itu setelah pemilu itu terjadinya perang agama itu. Sebelumnya tidak ada. Kalau di Jakarta ada perkelahian antara misalnya orang Batak dengan orang Madura, dan itu bukan soal agama, itu soal lahan kehidupan. Bagaimana di Jawa Tengah bisa kita lihat ada Islam dalam satu rumah, ada Katolik, ada Hindu, tidak pernah ramai. Tapi pemilu yang seperti itu menjadikan ada dunia luar yang ikut campur, sehingga kita diadu domba dan direkayasa. Seperti apa yang terjadi sekarang ini. Jadi sahabat-sahabat muda sekalian, saya tidak banyak tahu tentang agama, tapi saya sangat meyakini Islam. Sehingga saya tidak takut mau dipecat, mau diberhentikan, terserah. Saya bangun masjid di tim-tim itu, saya berhadapan dengan komandan batalion yang beda agama dengan saya. Saya sudah diusulkan di pesat, tapi tidak jadi. Jadi adik-adik, saya bukan merasa orang pemberani. Saya hanya ingin menceritakan bahwa berjuang itu memang sulit ya. Tetapi di situ pula kenikmatan, seperti apa yang dirasakan oleh Cak Nun sekarang, yang tidak pernah bosan-bosannya berkumpul dengan sahabat-sahabat semua. Apa yang didapat Cak Nun? Tidak ada. Beliau sudah cukup populer sebagai seorang penyair dan lain-lain. Tidak ada yang dibutuhkan Cak Nur. Nah, itulah yang namanya kenikmatan di dalam berjuang. Mudah-mudahan adik-adik semua seperti itu juga.